Sia Sambrel Mbak nih, keteknya Sia Sambrel. Oh, putus. Tahu dalu ya Mbak? Oh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi lokasi yang seperti kemarin ya, yaitu tepatnya berada di komplek Jembatan Serandaan atau di bantaran Sungai Progo. Kenapa kok TV Lebaran pagi-pagi ini meruput ya ke sana? Karena menurut berita atau info, ternyata Jembatan Serandaan 1 tadi malam ya, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, mungkin ya sekitaran jam 11-an ya, atau mungkin jam 10-an ya, akhirnya Jembatan Serandaan 1 ini putus ya, atau ambruk ya. Ya inilah mungkin akhir dari Jembatan Serandaan 1 ya. Tapi TV Lebaran pun berharap nanti dapat diperbaiki ya, agar jejak-jejak sejarah yang pernah tertoreh di situ itu tidak hilang dan nanti akan terbaca oleh generasi berikutnya. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di atas Jembatan Serandaan 2. Ini adalah anaknya ya dari Jembatan Serandaan 1, dan dari sini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi terupdate terkini dari Jembatan Serandaan 2 dan Jembatan Serandaan 1. Dan liputan ini betul-betul terupdate, tergres dan terhari ini ya, terkini. Karena pada hari Jumat ini kita liput dan kita pun langsung upload di YouTube ya. Jadi betul-betul liputan dari TV Lebaran ini benar-benar terupdate dan terkini. Jadi apa yang pemirsa TV Lebaran lihat kali ini, inilah yang terjadi pula pada hari ini ya, pada hari Jumat ya, tepatnya tanggal 7 Februari 2025. Lah, inilah teman-teman yang membuat TV Lebaran juga ikut bersedih ya, ikut kecewa ya. Kenapa? Karena jembatan yang selama ini mungkin menjadi torehan sejarah di masa lalu, di era-era Belanda ya, kini telah putus sudah, putus cinta ya. Kita pun jadi sedih pula ya, karena jembatan yang selama ini menemani dalam liputan kita pada akhirnya putus ya. Padahal jembatan ini pun sangat asik ya buat duduk-duduk manis, atau mungkin buat para pemancing juga menjadi spot yang baik ya, atau mungkin spot yang bagus ya. Tapi pada akhirnya ya, karena jebolnya dam Serandaan ini, akhirnya tanah-tanah ini tergerus ya, dan betul-betul dibuktikan ya, akibat dari jebolnya dam Serandaan ini atau tergerusnya tanah-tanah ini ternyata pada hari ini terjawab ya. Akhirnya Jembatan Serandaan 1 putus ya, atau ambruk ya. Sebenarnya TV Lebaran juga tidak percaya ya. Kenapa? Karena tiang-tiangnya itu masih banyak yang tertancap di tanah ya. Tapi memang di posisi yang ambruk ini atau putus ini, tiang-tiangnya itu sudah terangkat ya, tanah-tanahnya sudah terbawa arus ya. Nah, ini teman-teman, untuk lebih jelasnya TV Lebaran akan menuju arah dari sisi barat ya, dari jembatan Jembatan Serandaan 1 ya. Nah, ini teman-teman, di sini sudah banyak orang, banyak pula motor-motor yang sudah terparkir ya. Kayaknya di sini juga dipungut parkir ya, mungkin ya untuk kas desa yang di sekitar sini ya. Dan saya akan mencoba berjalan ke arah Jembatan Serandaan 1 ya, untuk melihat kondisi terupdate terkini dari jembatannya ya. Aduh, saya sebenarnya tidak mengira ya, kaget sekali melihat postingan di Facebook tadi malam ya, katanya bahwa Jembatan Serandaan 1 ini putus ya. Akhirnya putus pula cinta kita ya ini ya. Aduh, jembatan yang selama ini kita liput ya, kita lewati mungkin hampir tiap hari di akhir-akhir ini ya, setelah jebolnya dam Serandaan ya. Ternyata hari ini
berakhir sudah ya nasib dari jembatan Serandaan 1 ya. Saya akan mencoba berjalan ya teman-teman untuk menuju ujung dari jembatan ini. Sekarang ujungnya tidak di sisi timur lagi, tapi ujungnya ada di pertengahan ya, karena sudah putus ya. Putus kayak putus layangan ini ya. Ya sebenarnya TV Lebaran juga terharu ya, karena bagaimanapun juga jembatan ini mempunyai histori yang tertoreh panjang ya, dari beberapa peradaban ya, mungkin peradaban di era kolonial, terus peradaban pasca kemerdekaan ya, dan mungkin di era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan sampai sekarang di era-era milenial ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ternyata sebenarnya sudah terpampang garis ya, garis polisi ya, dimana tujuannya agar masyarakat itu tidak mendekat di posisi jembatan yang sudah putus ya. Tapi ya ini karena mungkin ya banyak yang penasaran ya untuk melihat kondisi dari jembatannya yang sudah putus, makanya ya mereka banyak yang melewati pagar gitu ya, pagar pita itu tadi garis itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita juga menemukan sebuah batuan di bawah itu ya, batuan-batuan yang mungkin ya, batuan apa ya, batuan geologi alam ya mungkin ya. Pokoknya di bawah itu banyak sekali batuan-batuan ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa mengambilnya itu bisa menjadi bahan bangunan ya, jadi kita tidak perlu beli ya. Nah ini teman-teman ya, saya yakin nanti sore atau seharian ini lokasi ini tidak akan pernah berhenti didatengin orang ya, karena mereka penasaran jembatan yang selama ini mungkin mereka lihat sangat unik ya, sangat berlenggok-lenggok, akhirnya putus juga. Sebenarnya TV Lebaran sekali lagi tidak mengira ya bahwa akibat dari jebolnya dam Serandaan ini akan berakibat signifikan seperti ini. Saya kira ya hanya mungkin tanah-tanahnya yang terbawa arus ya, tidak sampai putusnya jembatan ini ya. Tapi ternyata jembatannya putus juga teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini juga sudah ada Pak Polisi, ada mungkin dan Ramil ya, Pak dari TNI ya, mungkin berjaga di sini ya untuk mengawasi lokasi ini ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisinya, kita sudah melihatnya dari sisi barat ya, dan kita ini lebih jelas ini karena kita tepat di atasnya ya, meskipun agak ke barat dikit ya. Nah inilah teman-teman kondisi terupdate terkini pada hari Jumat ini, jembatan Serandaan 1 yang tadi malam ya bertepatan pada Jumat Kliwon itu malah putus ya. Untung aja mungkin di situ tidak ada orang ya yang memancing ya. Kalau ada, waduh ya bahaya ya. Kenapa? Ini kan beton-beton yang sangat kuat ya, kalau tertimpa secuil aja mungkin udah repot kita ya. Nah nanti setelah ini kita akan turun teman-teman ya, untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari putusnya jembatan Serandaan 1 ini ya. Dulu jembatan ini menjadi kenangan bagi orang-orang yang mungkin berkelahiran tahun berapa ya, tahun mungkin sebelum kemerdekaan dan mungkin tahun 90-an ya mungkin ya. Nah inilah teman-teman kondisinya, justru malah Sungai Progo ini setelah jebolnya dam Serandaan ini terlihat sangat-sangat luas sekali ya. Ini menunjukkan kegagahan dari Sungai Progo itu sesungguhnya ya, yang sebelumnya sudah banyak daratan bermunculan karena debit airnya yang sudah banyak berkurang ya. Nah ini teman-teman, sebelum saya turun ke sisi bawah dari jembatan Serandaan 1 yang putus, saya akan mencoba melihat dari sisi selatannya, di tepat dari damnya yang jebol ya. Nah ini teman-teman, di sini juga terdapat pita penghalang ini ya, penghalang yang dipasang ya oleh polisi ya. Ini namanya garis polisi, itu bertujuan untuk agar kita tidak mendekat ya, tapi TV Lebaran akan melanggar dikit ini ya, agar kita lebih jelas untuk melihat dari kondisi damnya yang jebol ya. Ya ini teman-teman, inilah damnya yang berada di sisi selatan dari jembatan Serandaan 2 ya, atau jembatan yang baru. Dan konon ini dibuat
sekitar tahun 2003 2005 kalau nggak salah ya. Jadi ya sebelum dibangunnya jembatan Serandaan 2, jadi ya cuma apa ya selisih berapa tahun ya, karena memang ya dam ini digunakan agar tanah-tanah yang menjadi cengkraman dari pondasi jembatan itu tidak tergeser ya, atau mungkin tidak terbawa arus ya, makanya harus dibangun duluan sebelum dibangunnya jembatan ya. Nah inilah teman-teman, ini kondisinya sungguh memprihatinkan ya, seperti ini ya, bangunan-bangunan yang usianya itu belum ada 30 tahun ya, mungkin baru berapa ya, 25 tahunan mungkin ya, tapi kondisinya sudah seperti ini ya. Berbeda dengan bangunan yang di era kolonial ya, seperti bangunan ini apa, jembatan Serandaan 2 ini ya, ini masih kokoh berdiri ya, meskipun ya pada akhirnya sekarang menyerah ya, akhirnya putus juga ya, karena gerusan air Sungai Progo yang begitu deras, dan juga tidak ada perbaikan ya dari pemerintah setelah apa ini jebolnya dam Serandaan ini ya. Jadi jembatan ini kayaknya dibiarkan dulu gitu ya, tapi akhirnya ya berakibat apa namanya, titiknya atau ujungnya ya sekarang ini ya, akhirnya putus juga ya. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya menurut TV Lebaran ya, jembatan yang apa ya, kalau saya lihat sih kayak jembatan yang kalem gitu ya, tapi akhirnya harus putus ya teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali ya. Kalau saya seorang Superman mungkin saya akan kembalikan ya, saya angkat ya, saya lem lagi ya. Tapi ya karena kita hanya orang biasa ya, kita cukup merenungi nasib dan meratapi nasibnya jembatan Serandaan 1 ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sisi bawah dari jembatan Serandaan 2. Ini adalah jembatan yang masih dipergunakan ya, masih eksis ya, meskipun ini juga sudah perlu perbaikan ya, karena saya lihat di bawah pondasinya itu atau tiang-tiangnya juga sudah tergerus air ya. Nah ini teman-teman, ini sudah banyak sekali orang-orang yang balik ya, ini kayaknya juga baru saja melihat bagaimana kondisi dari jembatan Serandaan yang putus ya. Kita akan mencoba mendekat ya teman-teman. Ini kondisinya seperti ini, dan memang banyak orang ini juga yang berjalan kaki ya, kok berjalan kali ya, emang ya ini di kali sih sebenarnya ya, bisa juga berjalan kali ya, berjalan di kali ya. Nah ini teman-teman, inilah situasi terkini terupdate dari jembatan Serandaan 1 ya. Ini hari ini loh teman-teman ya, hari Jumat ya, hari Jumat kita liput, hari Jumat kita upload ya. Ini saya yakin nanti sampai sore ini banyak orang yang berdatangan ke sini ya, untuk melihat kondisi dari jembatan Serandaannya. Kita akan parkirkan di sini aja teman-teman ya. Ini sudah deket kok jaraknya ya. Kita nanti akan bisa melihat bagaimana kondisinya ya. Ini kita akan coba berjalan aja dari sini. Ini banyak sekali motor-motor terparkir ya. Wah, pokoknya ini bisa menjadi wisata baru ini ya, tapi ya apa ya, sangat berbahaya kalau di sekitar sini ya. Kenapa juga, karena ya kalau tiba-tiba hujan deras sekali terus ada banjir bandang ya, kalau yang ahli berenang ya sih oke-oke saja, tapi yang nggak bisa berenang bisa bahaya ini ya. Dan saya pun tadi sekali lagi saya bilang, saya tidak menyangka jembatan Serandaan 1 itu bisa runtuh ya, tapi ternyata terjawab juga ya, dan prediksi saya salah ya, ternyata jembatan Serandaan 1 berakhir sudah ya. Nah ini teman-teman, kita juga bertemu dengan beberapa orang yang baru saja melihat kondisi terupdate terkini dari jembatan Serandaan 1. Kita akan mencoba turun. Nah itulah teman-teman, di hadapan kita itulah jembatan Serandaan 1 ya. Nah inilah gambarnya ya, atau gambarnya penampakan dari jembatan Serandaan 1 yang sudah putus ya. Kita akan mencoba mendekat ya teman-teman, akan mendekat. Di sini sudah banyak orang yang melihat kondisinya. Ini banyak orang ya. Coba kita akan mendekat biar tahu lebih detailnya ya
kondisi dari jembatan Serandaan satunya ya. Dan ini lihat aja teman-teman ya, airnya ini ya sudah sangat surut sekali ya. Padahal kan saya yakin ya dahulu kala Sungai Progo ini betul-betul sungai yang gagah ya, tapi kini sudah surut ya. Dan kita lebih sedih lagi, jejak-jejak sejarah dari Sungai Progo, yaitu jembatan Serandaan 1 kini sudah berakhir sudah ya, ditandai dengan putusnya bagian tengah dari jembatannya. Waduh, kita mau bilang apa ini ya? Ya selamat jalan ya jembatan Serandaan 1, selamat tinggal. Dan di depan saya ini adalah gambaran penampakan dari tiang dari jembatan Serandaan 2, yaitu jembatan yang dibangun sekitar tahun 2007 ya kalau nggak salah ya, 2007, jadi belum ada 30 tahun ya, tapi tadi pondasi-pondasi bawahnya sudah mulai terlihat ya, karena gerusan dari aliran Sungai Progo ya, karena itu tadi, karena jebolnya damnya tadi ya. Coba kita akan mendekat ya teman-teman ya. Inilah teman-teman penampakannya. Inilah, aduh, sungguh-sungguh bikin haru-maru ya teman-teman. Padahal TV Lebaran itu mau meliput lagi di saat jembatan ini masih utuh ya, tapi kini tinggal kenangan ya, kita mau meliput jembatan ini pada posisi utuh ya. Akhirnya berpisah pula antara jembatan yang timur dan barat ya, Kulon Progo dan Bantul ini ya, dipisahkan dengan ini putusnya sisi tengah dari jembatan ini. Ya mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita meliput ini terbaru, terupdate putusnya jembatan Serandaan 1, jembatan yang dibangun di era Belanda, diperkirakan tahun 1925 dan jadi tahun 1929. Pada hari ini putus sudah, berakhir sudah. Pertahanan kekuatan dari jembatan Serandaan 1 ini ya, mungkin ini adalah tetes darah penghabisan ya, dan mungkin kekuatan terakhir yang masih tersimpan ya. Dan pada akhirnya tadi malam, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, jembatan ini sudah tidak mampu menopang lagi beban-bebannya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.